Oke, sudah saya rekam ya. Baik, oke. Saya menjelaskan tadi saya menyatakan di sini ada sebuah aplikasi ya, web, aplikasi mobile oleh Android, Apple atau Windows Phone bebas ya. Kemudian biasanya ya, secara umum seperti ini. Di sini ada database langsung SQL ya. Nah, kalau seperti ini untuk melakukan pencarian, kemarin sudah saya jelaskan teorinya ya. Maka ada kerumitan-kerumitan ketika melakukan sebuah query ya, apalagi kalau datanya banyak, data yang diretrieve atau dikembalikan ke aplikasi, itu akan memakan waktu yang jauh lebih lama ya, apalagi kalau request-nya sudah banyak, request dari aplikasinya. Maka ada sebuah solusi di teori sebelumnya, yaitu sebuah aplikasi yang dinamakan sebuah database juga, tapi ini database pencarian ya. Elasticsearch sendiri merupakan produk turunan ya dari Apache Lucene. Konsepnya menggunakan NoSQL. Oke, seperti ini ya. Elasticsearch menggunakan NoSQL. Nah, artinya kalau seperti ini, ketika melakukan insert itu sama, tapi jenis query-nya berbeda ya, karena dia MySQL ya. Kemudian artinya gini, ketika di sini ada input, itu melakukan searching ke sini. Ketika melakukan input ke sini, inputan data, di sini juga di input sama. Ya, ini kan pendamping ya, pendamping, tapi tidak berhubungan ya, tidak berhubungan, tidak ada hubungannya, tidak saling berhubungan. Intinya tidak ada koneksi ya antara SQL dan Elasticsearch. Itu sesuatu yang berbeda ya. Tidak saling berhubung. Jadi ketika ada data diinput ke sini juga diinput ke sini. Tapi ketika ada sebuah pencarian, maka untuk memudahkan pertama kali dicari ke sini dulu. Misalkan nih kayak kita searching ya misalkan ada searching dokumen, misalkan mencari sepatu gitu, sepatu. Oke, nah nanti sepatu di sini nanti muncul sepatu Adidas, sepatu merek apa ya, sepatu Adidas, sepatu Nike, sepatu New Balance, banyak macamnya. Jadi kalau seperti ini, untuk memudahkan pencarian dan mempercepat pencarian, akan menggunakan Elasticsearch sebagai database pencarian. Oke, ini untuk memudahkan aja sih, mempermudah jenis pencarian. Mempermudah pencarian terhadap ya. Oke. Implementasinya langsung aja ya. Kita coba di sini. Ini salah satu query ya. Nanti saya akan melakukan beberapa query karena ini sifatnya khusus. Query-nya ada regular expression query. Hasilnya seperti ini. Regex. Nah ini seperti ini. Tapi variasinya macam-macam ya, tergantung dari penggunaannya. Nah, ini regular expression itu apa aja? Teman-teman bisa lihat di Wikipedia, regular expression terdiri dari apa? Nah, ini tanda-tanda.
Ya, intinya banyak sih karakternya ini juga. Oke, selanjutnya kembali ke Elasticsearch. Kalau kita mau menggunakan atau menginstal di komputer kita harus download dulu. Download Elasticsearch. Kita download, di sini download ya di sini yang menggunakan Windows ya. Nah, kalau sudah terdownload, ada kayak ini ya. Ini Elasticsearch-nya ya. Ini yang sebelumnya saya stop. Oke. Ini saya hapus. Nah, ini Elasticsearch-nya yang hasil dari download itu seperti ini. Kita ekstrak dulu. Ekstrak. Sambil kita Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah terekstrak. Oke, di sini kita nggak usah melakukan konfigurasi maupun yang lainnya. Kalau di konfigurasi itu sebetulnya seperti ini. Saya coba buka ya. Nah, konfigurasi maksudnya ini, kalau kita punya cluster ya, karena ini cuma satu node, maka saya tidak akan mencoba untuk rename clusternya. Kenapa? Kalau clusternya, kalau node-nya ada beberapa, mungkin menjadi lebih mudah ya. Ya memang memudahkan, tapi kalau kita menggunakan satu node dimasukkan ke dalam cluster itu nanti banyak error-errornya atau banyak kendalanya. Tapi di sini kita cukup seperti ini aja, ya kan. Terus yang penting satu lagi yaitu portnya boleh diubah. Misalkan kita ada 3 node, port yang pertama itu misalkan 9201, 9202, 9203, 9202 ya, 9201. Ya kurang lebihnya seperti itu. Kemudian untuk networknya 19216801 ini karena localhost ya, kita tetap menggunakan itu aja, tidak perlu diubah karena localhost. Tapi kalau menggunakan server kita bisa ubah ya sesuai dengan IP servernya atau IP publiknya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau saya lanjutkan dulu. Itu Python ya Pak ya? Ya, nanti kita pakai Python. Kalau Elastic, Pak, kalau saya kan biasa pakai Spider, yang anak Onda itu Spider. Kalau saya makainya Spider itu gimana Pak? Saya sendiri bukan Spider user ya, jadinya nanti bisa dicoba lah. Nanti bisa dicoba-coba. Oh. Nah, itu kalau untuk yang Elastic ini itu tuh lifetime apa cuma trial Pak? Ini lifetime, tapi di sini sebentar saya jelaskan. Ini Elastic ini trial apa selama Pak? Apa selamanya? Oh, selamanya Mas, lifetime ya. Free ya. Oh, Maksudnya lifetime free ya. kan? Open source ya. Open source. Tapi ketika kita menggunakan modul misalkan Kibana, berarti nggak perlu di patch ya Pak ya? modul-modul yang ya tidak perlu, hanya diekstrak aja. Modul-modul yang di sini ada itu kita berbayar ya. Ada modul yang berbayar, ada modul yang gratis. Ya ini salah satu solusinya. Biasanya kalau yang metrik seperti ini berbayar. Oke ya. Itu di modul sih. Kalau log kegunaannya kalau sudah ada ini ya, insert terus data itu di log muncul. Nah, karena dia si Elasticsearch ini Java ya,
jalannya di Java. Di sini sudah ada JDK-nya, jadi teman-teman nggak perlu menginstal Java. Ini cukup running aja dari sini, bin, kemudian file Elasticsearch dijalankan. Oke. Kita tunggu dulu sebentar sampai jalan. Oke, ini Elasticsearch-nya sudah running ya. Kita minimize saja foldernya. Ini Elasticsearch sudah running, jadi kita tinggal panggil aja Elasticsearch-nya udah jalan atau belum. Oke, kita menggunakan localhost. Ya bebas sih kalau tadi localhost-nya kita rubah jadi 9201 ya kita manggilnya pakai ini, tapi karena 0 juga ya. Oke. Oke ya, ini artinya sudah jalan ya. Ini tidak diubah clusternya. Cluster name-nya sama dengan nilai default ya. Kemudian versinya ini intinya sudah jalan. Jadi kita sudah bisa menghubungkan ya Elasticsearch-nya dengan web client. Nanti web client-nya menggunakan Python. Oke, ini saya pakai Jupyter ya, karena dia nanti kita akan menjalankannya per blok atau per line. Oke, ini sudah cukup. Sorry, localhost ya. Oke. Kita buat dokumen baru Python 3. Aduh, kebentar. Maaf, kebentar sebentar. Oke. Udah muncul belum? Belum ya? Udah muncul? Udah, Pak. Oke. Jupyternya muncul ya? Oke. Ini. Nanti kita ini ya, tambahkan modulnya ya. Pip install Elasticsearch. Nah, kita tunggu sebentar. Pada umumnya kalau belum ada modulnya dia download dulu ya. Tapi karena ini sudah di download. Nanti kalau punya Anda biasanya mendownload dulu. Kemudian sebentar. Ya, nanti kita tambahkan yaitu import berupa modulnya yaitu Elasticsearch import Elasticsearch. Oke.
kita running. Kok error? Namanya Pak, kurang S. Kurang S ya. Oke. Oke. Oke ya, nggak ada masalah ya di sini ya. Kemudian kita tambahkan aja ininya, koneksi ke ini untuk ininya ya, untuk menghubungkan ya antara Elasticsearch dengan kita copy aja di sini. Portnya dibuang. Oke, seperti ini ya. Ini untuk menghubungkan 920 ya. Menggunakan portnya yang ini. Portnya Elasticsearch-nya. Oke, Jupyter-nya kelihatan ya. Terlihat ya. Oke, kemudian kita copy lagi metodenya. Kita jalankan. Oke ya, nggak ada masalah. Kalau kita mau membuat indeks ya, membuat indeks. Oke, nggak masalah. Membuat indeks, kita deklarasikan variabelnya. Sorry, s di s dot create. Kemudian nama indeksnya. Misalkan indeksnya first ya, karena indeks pertama ya, indeks. Kita running aja, mudah-mudahan nggak error. Oke, ini artinya berhasil ya. Indeksnya sudah ditambahkan. Terus gimana kalau mau dicek dia sudah terinput atau belum? Lalu kita di sini menggunakan axis ya. Axis, oke. True ya, berarti artinya ada. Nah, coba kalau kita indeksnya hapus, lihat. Oke, ini sudah terhapus. Kita cek lagi. Ini eksis atau tidak? Oke, tidak ya. Berarti dia sudah dihapus. Dihapus ya, kita tambahkan lagi indeksnya. Ya, ada di sini. Oke, kita cek. Oke, ada ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Belum, Pak. Ya, ini ya. Kita akan melakukan insert data. Itu datanya berupa dokumen ya. Kalau di sini tidak ya. Dokumen. Kalau di sini bukan tabel ya, karena no SQL. Jadi kita nanti menggunakan dokumen. Oke, namanya dokumen 1. Ini sebagai variabelnya aja sih.
kemudian ada dokumen 2, dokumen 3. Oke, nanti kita input itu menggunakan suatu nama ya, misalkan ini kita di sini kan karena NoSQL itu bebas ya, kita mau lebih bebas lah dibanding mau berupa kalimat, berupa angka atau biner boleh. Dan di situ kita bebas menginputkan. Misalkan kita membuat kota ya. Ini mau kita isi Banyumas kotanya. Provinsinya mana? Jawa. Nah, ini kurang koma. Seperti ini. Kalau kita mau buat lagi, misalkan di sini city-nya namanya Batul. Di provinsi ini Jakarta. Nah, kita buat lagi di sini namanya Bandung. Ini Jawa Barat. Oke. Nanti akan kita masukkan ke indeks yang namanya cities. Tidak singular utama. Indeks. Kemudian kita buat indeks itu si kotanya ya. Kemudian seperti ini. Kemudian kita tambahkan dokumen tipenya ya. Type. Nah, ini tempat ya. Oke, tempat. Kemudian ID-nya satu itu untuk menginsert yang ini ya. Pertama. Jadi satu, body dokumennya yang ini ya. Oke, kita run. Error. Type ya, dokumen type. Saya baru ingat antara nama ini ya, nama dokumenternya ternyata harusnya seperti ini. Maaf ya. Oke, juga. Oke, ini udah berhasil ya. Kalau ini warning ini nggak masalah sih, nggak penting, dibiarin aja. Oke, ini data yang pertama ya, memiliki total 2 ini. Dokumen yang pertama ada 2, ada city sama provinsi sudah masuk. Kalau kita mau lihat atau mau mengetahui isinya yang ini dokumen 1 udah masuk atau belum gitu ya, kita di get aja ya, datanya di get atau dipanggil ya, istilahnya
eh, data ya, getting data atau data. Nah, kita menggunakan variabel ini res, kita buat variabelnya, maksudnya resource ya. Kemudian objek, kemudian kita copy aja ini, copy. Oke, seperti ini biasanya di presnya nggak usah dibuang sih, nggak apa-apa, biarin aja. Kita lihat ya di dokumen 1 yang ini udah masuk atau belum. Di argumennya, oh iya sorry, ini harusnya nggak ada cd ID 1. Oke, kemudian kita panggil variabelnya. Oke, Banyumas Provinsi Jawa Tengah ya. Ini ada di atas ya, di sini. Ya, menggunakan ID 1. Tapi kalau ininya 2, pasti kasih kosong. Error. Karena belum ada. Begitu juga 3. Ini kalau untuk yang seperti ini nanti error handling di programmingnya ya kalau diterapkan. Ini salah. Oke, berarti kita harus tambahkan yang lainnya juga. Kita tambahkan. Oke. Ya, kita tambahkan. Berarti yang untuk yang ini pantul berarti 2 ya ID-nya. Dokumen 2 kan belum di-insert ya, jadi ini kita insert dulu. Masuk ya. Dan juga yang 3 belum Jawa Barat ya. Jadi 3, ini juga 3. Oke. Oke, ini masuk ya, berhasil ya. Yang ini ya, Bandung masuk dokumen 3. Maka kalau kita mau cek di sini, jadi ID-nya 2, Jogja. Kalau ID-nya 1, Banyumas. Kalau ID-nya 3, Bandung. Oke. Jadi seperti itu untuk ininya ya. Kameranya saya ya close ya. Saya baru sadar. Sorry, kameranya close ya. Oke, ya seperti ini ya kurang lebihnya. Untuk insert dan memanggil data. Sampai di sini ada pertanyaan. Kita belum lari ke searching ya atau matching dokumen dengan query. Sampai di sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada modulnya nggak Pak? Gimana? Ini ada modulnya nggak Pak? Nanti saya upload aja videonya ya Mas. Oke. Belum Pak. Nanti sambil dicoba-coba. Oke, Mas Krisna kayak gitu ya. Paham ya? Ya nanti intinya teman-teman kalau sudah mencoba ya itu pengalaman lah. Gimana sih menggunakan Elasticsearch ya? Kan walaupun teman-teman tidak menginstal Java, teman-teman tidak menginstal Java ya, itu bisa tetap menjalankan Elasticsearch-nya karena di dalam Elasticsearch sudah ada JDK-nya. Oke, sampai di sini saya lanjutkan. Halo? Lanjut Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nanti kita akan input data lagi, tapi datanya berupa kalimat ya, sentence.
Datanya 2 aja deh, saya copy ya. Copy dari sini, misalkan hapus nih. Kita ganti pakai kalimat ya. Oke, seperti ini ya. Kalimatnya, bunyinya. Seperti ini ya, bunyi kalimatnya misalkan. Kalimat yang bagus ya. Oke. COVID 19 di Purwokerto turun jumlahnya penderita ya di Purwokerto, penderita COVID-19 di Purwokerto turun jumlahnya. Kemudian kalimat yang kedua kita juga kita buat yang kira-kira ada kata kunci yang sama ya, misalkan penderita flu tidak ada di Purwokerto. Nanti kita insert juga datanya menggunakan ini ya. Topiknya sama. Ini kan datanya bebas sih sebenarnya, mau di sini menggunakan misalkan ya, ini pakai indeks saja ya, English bebas sih sebetulnya sih. Kemudian ini karena sama indeks. Oke, satu. Kita juga bisa inputkan sekaligus ya ini. Jadi yang ID 2 atau dokumen 2 juga bisa masuk ke Oke, terinput ya. Kemudian bagaimana kalau kita mau mencari dokumen yang bunyinya ini penderita COVID-19, atau kita mau mencari yang flu, ya gampang sih. Nanti kita tinggal di sini tak menggunakan yang namanya matching query. Bisa disebut query match. Oke ya. Query match itu ada di dokumentasinya sebetulnya ya. Kita apa? Cek aja di sebentar, saya copy dokumentasinya dari dokumentasinya maksudnya. Oke, ini ya, kita press di sini. Oke, ini sebagai body. Oke, di sini ada sebuah query ya, nanti kita tambahkan deh.
Umumnya sih gini ya, from, kemudian di nol aja, nomor, size ya. Size-nya bisa satu ya. Mungkin gue, oke. Kalau seperti ini, kemudian di sini kan ada pesan ya maksudnya. Yang bagian pesan ini dihapus saja. Ini nanti di sini menggunakan sentence atau kalimatnya. Ini ya artinya sentence. Nah, misalkan kalimat yang dicari flu. Oh iya, saya belum menyatakan variabel resource-nya, sorry. Search index Oke, ini nggak ada ya. Taruh flu. Flu ya. Oke, nggak ada ya. Purwokerto misalkan. Nah, Purwokerto muncul ya. Tapi cuma satu, yang dokumen satu yang ditampilkan. Karena di sini cuma satu. Tapi kalau dua-duanya ya. Oh, bukan. Yang doc itu Pak kayaknya Pak, yang paling belakang itu Pak. Kenapa ini? Bukan, yang atas. Ini. Yang di indeksnya. Oh, ini ya. Ya, indeksnya yang pertama. Nah, itu badinya. Nah, ya itu. Ini Kan ya. harusnya doc 1, doc 2. Oh, iya. Oke. Ya, itu Pak. Oke, udah ini ya. Oh iya. Oh iya, ini muncul nih. Oke, ini sama-sama Purwokerto muncul dua-duanya ya. Tadi berarti flu harusnya udah muncul ya. Flu. Oh ya udah. Makasih Mas Rio. Oke, ya. Oke ya Pak, sama-sama Pak. Oke, jadi seperti ini ya. Ini deklarasi insert datanya ke dalam sebuah indeks. Tadi ada kesalahan ya, harusnya dua tapi ditulisnya satu. Oke, ini sudah di insert, sudah di searching ya. Ini query searchingnya salah satunya yaitu matching. Itu mencocokkan ya, apakah kata flu ini ada di dalam kalimat yang ada di indeks. Oh, ada di kalimat ini. Jadi seperti itu. Ya kurang lebih sama lah kayak kalau teman-teman melakukan control find ya. Oke. Kemudian yang berikutnya kurang lebih sih sama, tapi yaitu berupa matchingnya untuk frasa ya. Ya, tapi kalau di sini nanti hasilnya sama, karena kegunaannya sebenarnya berbeda ya.
saya. Ini juga sama ya. Sekarang ini blue ya, karena ini tidak berhubungan ya. Oke, kalau ini sebetulnya untuk lebih mentotokkan lagi ya dengan kalimat yang ada di dokumen ya. Kalau ada lagi, ini kurang lebih sama sebetulnya dengan matching. Kalau match phrase atau frasanya. Ada lagi sebetulnya, yaitu boolean. Kita menggunakan boolean. Tapi kalau boolean itu menggunakan must not. Ini nanti di sini misalnya maksudnya ini ya, maksudnya query ini ya. Nanti ini kita modifikasi. Maksudnya must not misalkan nggak boleh ada kata COVID, tapi harus ada kata Purwokerto. Gimana? Ya, nanti yang masuknya di kata COVID-nya, tapi harus ada Purwokerto berarti solid. Oke, kita ini namanya boolean. Oke, boolean. Kita tambahkan ini ya, query. Ya, kalimatnya fit. Copy aja. Oh, dia nggak bisa ya karena ada yang kurang. Oke. Saya tambahkan. Jadi di sini menggunakan sold ya. Sold. Menggunakan X. Ini misalkan saya ingin dapat kata Purwokerto. Purwokerto nih, tapi nggak pengen ada kata COVID, gimana caranya? Ya ini menggunakan must not dan sold. Harus ada kata Purwokerto, tapi nggak pengen ada kata COVID-19-nya. Ya, nanti berarti yang ditampilkan harusnya ini ya. Oh, ada error sebentar. Boolean ya, boolean must not.
Hmm, sekarang satu di sini harusnya nggak match. Oke. Oke. Oke, ini ya. Ini tanda kurung awal ya. Oke, jadi seperti ini ya. Tadi dokumennya di atas, yaitu ini. Penderita COVID, imunitas di Purwokerto menurun, penderita COVID tidak ada di Purwokerto. Seperti ini. Kalau kita nggak pengen ada kata Purwokerto, tapi tidak pengen ada kata flu, ya muncul ini yang ada kalimat COVID-nya. Jadi kebalikannya ya. Tapi ya ini bisa multiple ya, karena ini boolean sifatnya. Bisa mengecualikan kata yang tidak diinginkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum kita ke materi yang terakhir. Terakhir yaitu regular expression ya. Regular expression. Query ekspresi reguler ya. Ya nanti kita di sini menggunakan simbol tertentu ya. Simbol misalkan di sini menggunakan query-nya ya, regular expression. Misalkan kita mau menampilkan dua-duanya datanya gitu. Ya tinggal di dua-duanya muncul. Kalau datanya 1000 gimana? Ya 1000-1000-nya muncul. Nah, misalkan kita punya data cuma 500 nih, tapi kita di sini permintaannya 1000 ya. Yang muncul cuman sesuai jumlah. Kemudian kalau jenis satu ya berarti satu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Silakan. Halo. Silakan jika ada pertanyaan. Belum, Pak. Oke. Nanti ini gimana, Mas? Masih jelas, Pak. Oke. Nanti teman-teman silakan mencoba ya, karena ketika puas nanti saya masukkan soal terkait ini. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa paham. Oke. Apakah ada pertanyaan lain barangkali? Misalkan Pak, ini gimana kok cara installnya gitu, terutama atau cara koneksinya? Itu teman-teman bisa coba-coba dulu ya. Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Halo? Atau mau
Ada yang belum presensi? Yang belum presensi siapa, Mas? Oke. Berarti kalau nggak ada yang tanya, saya tanya ya. Siapa ya? Mawar ada, Mawar. Mbak Mawar ada. Halo? Iya Pak, ada Pak. Oke. Saya punya pertanyaan Mbak Mawar. Kalau di sini, query ini ya, ini kan masnot ya. Kalau di sini, saya ganti katanya dengan kata Purwokerto. Purwokerto. Di sini kata 19. Yang muncul kira-kira apa di sini dari kalimat atau dokumen ini? Dokumen yang pertama ini, penderita COVID-19 di Purwokerto turun jumlahnya. Kemudian dokumen yang kedua, penderita flu tidak ada di Purwokerto. Berarti kalau seperti ini, yang muncul apa, Mbak? Dokumen 1 apa ya Pak? Kita coba ya. Nggak ada, Mbak. Kan ini masnot ya. Oh iya Pak, berarti yang COVID-19. Saya Nggak nggak ada, lihat itu. Mbak. Ya nggak ada. Soalnya ini, Mbak. Dua-duanya mengandung kata Purwokerto ya. Oke. Oh iya Pak. Sekali lagi ya. Kalau di sini kata turun, ini kata Purwokerto, yang muncul apa? Ini kata ininya ya. Turun ada di dokumen pertama ya. Kemudian dokumen Iya Pak. keduanya ini. Nah, kemudian ini. Berarti ini gimana? Kira-kira prediksi kemunculan dokumennya atau yang dicari yang mana yang muncul? Halo, Mbak Mawar? Iya Pak. Dua-duanya tetap nggak muncul Pak, soalnya kan itu masih apa sih namanya? Masih ada di dokumen yang dua-duanya tadi Pak. Terus masih masnot juga. Yang mana? Turun nggak ada loh di dokumen yang kedua. Dokumen yang pertama adanya Purwokerto. Oke, yang lain silakan membantu menjawab. Dokumen 2, Pak. Oke. Kenapa dokumen 2, Mas Krisna? Itu mas note-nya nggak boleh ada kata turun, terus harus ada kata Purwokerto. Oke. Kita coba ya, Mas ya. Dokumen berapa, Mas, yang muncul? Dokumen 2 ya. Oke. Terima kasih, Mas Krisna.
Oke, gitu ya, Mbak Mawar. Nanti main sama Mas Krisna, jadi diajarin. Iya, Pak. Oke. Kalau enggak, Mas Krisna yang main ke tempatnya Mbak Mawar. Nanti Mbak Mawar Kejauhan ajarin. Oh, kejauhan. Di mana emang? di Tangerang, Pak. Oh, di Tangerang. Mas Krisnanya di mana? Di Kurang tahu. ini Pak, Di mana? jauh. Di mana? Jauhnya di mana? Di Purwokerto Pak. Oh, berarti lagi LDR nih. Oh, apa enggak? Oke ya, kita ini aja. Bercanda saya. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk query pencarian menggunakan Python dikolaborasikan dengan Elasticsearch. Jadi datanya sebetulnya itu tersimpan di Elasticsearch-nya ya. Ini muncul nggak folder saya? Halo? Putih doang Pak. Putih doang ya? Sebentar. Oh, ini bukan monitor ya? Sebentar. Saya tampilkan mana sih? Seluruh bukan seluruh monitor. Layar 1. Oke. Ini muncul ya? Muncul Pak. Oke, jadi data-data tadi sebetulnya tersimpannya di sini ya. Oke, di sini ada log. Jadi lognya kosong ya, karena ada lognya. Coba yang JSON. Ini kosong juga. Oh ini yang ini. Jadi dia melakukan layanan ya. Tanggalnya tanggal sekarang ya, jam sekarang juga. Dilakukannya kapan? Di sini ada. Itu lognya ya, catatannya. Kemudian datanya ada di sini sih yang jelas. Oke, tuh di sini biasanya nanti encrypt. Ya intinya datanya ada di ini ya, folder data. Kalau ini konfigurasi. Oke, ini engine. Oke, jadi datanya tersimpan di dalam Elastic ini. Terlihat ya ini ya, foldernya ya. Halo? Terlihat Pak. Oke, jadi ketika tadi suatu aplikasi itu secara bersamaan ya. Kalau ini tergantung arsitekturnya lagi ya. Kalau arsitekturnya sesuai keinginan, yaitu untuk memudahkan pencarian harus melalui Elasticsearch, sedangkan untuk data-data yang bersifat vital ada di dalam database, misalkan katakan MySQL atau SQL Server atau Oracle, itu tersendiri lagi. Jadi kalau di dalam Elasticsearch ini fungsinya untuk mengembalikan data yang dicari, dan itu memudahkan daripada, coba bayangkan teman-teman kalau misalkan menggunakan query tapi modelnya seperti ini, di aplikasi itu akan sangat banyak model ya. Oke, baik, sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Halo? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Nggak apa-apa. Saya cukupkan aja ya. Saya cukupkan perkuliahannya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.